Namun, ia sama sekali tak berdaya ketika Krul menyerangnya. Dari pembicaraan mereka akhirnya terungkap kalau Krul sebelumnya telah bekerja sama dengan Mahiru Hiragi, yang tak lain adalah adik dari Kureto Hiragi dan kakak Shinoa. Guren lalu mengatakan kalau Mahiru sudah mati dan kini ia telah berubah menjadi iblis. Ia kemudian memberitahukan kalau pasukan pembasmi iblis akan melakukan eksperimen di bandara. Tak lama kemudian, rombongan pasukan Kureto akhirnya tiba di bandara. Kureto lalu memerintahkan semua anggota pembasmi iblis yang bersama dengan Shinya untuk beristirahat, karena misi mereka di Nagoya sudah selesai. Mendengar itu, mereka pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Begitu juga dengan Shinya, yang langsung menanyakan pada sang kakak apa sebenarnya tujuannya. Tapi Kureto menolak untuk menjawab pertanyaannya. Kureto lalu memerintahkan prajuritnya untuk mengeluarkan muatan misterius yang mereka bawa. Dan lagi-lagi ia tak memberitahukan apa isi dari kontainer tersebut. Hal itu lantas membuat Makoto sangat marah dan kesal. Di saat kontainer itu terbuka, senjata berupa rantai besi tiba-tiba keluar dari dalamnya dan langsung menghabisi semua rekan-rekan Makoto. Makoto pun hampir saja terbunuh jika saja Kimizuki dan Yoichi tidak melindunginya. Melihat sang adik yang ikut melindungi Makoto, Kureto lalu mengatakan kalau tindakannya adalah sebuah pelanggaran. Tapi Shinoa sama sekali tak peduli sekalipun dirinya dianggap sebagai pemberontak. Pada waktu yang bersamaan, Yuichiro dan Mika akhirnya sampai di tempat itu. Menyadari ada yang tidak beres, Yuichiro lalu mengajak mereka semua untuk pergi dari tempat itu. Di saat yang sama, para vampir juga mulai berdatangan ke tempat itu. Kureto lalu memerintahkan semua pasukannya untuk menyerang para vampir tersebut. Sementara Yuichiro dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi dari sana. Secara kebetulan, Yuichiro bertemu dengan Guren yang baru saja tiba, dan hal itu membuatnya sangat senang. Namun di saat ia mendekat, Guren malah menyerangnya. Dengan cepat, Mika kemudian langsung menghadang serangannya. Melihat sikap Guren, lantas membuat Yuichiro sangat kebingungan dengan apa yang telah terjadi padanya. Kureto lalu mengatakan pada Guren kalau mereka sudah siap. Di saat itu juga, Guren tiba-tiba menghabisi para vampir dan prajurit pembasmi iblis yang ada di hadapannya. Rantai yang berasal dari kontainer itu kemudian mulai menyerap darah dari orang-orang yang telah dibunuhnya. Dan secara tiba-tiba, kontainer itu meledak seketika. Satu sosok yang menyerupai malaikat lalu muncul dari dalamnya. Di saat melihatnya, Kimizuki pun langsung menyadari kalau itu adalah adiknya yang bernama Mirai. Sosok malaikat itu kemudian meniup sebuah sangkakala yang seketika mengubah seluruh dunia di saat itu juga. Setelah itu, Kureto lalu memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan mengendalikan kekuatan malaikat tersebut. Kimizuki yang sangat marah kemudian hendak pergi menyelamatkan sang adik, tapi Guren langsung menghadang dan juga menyerangnya, yang mana hal itu kemudian membuat Yuichiro sangat marah. Akan tetapi, Yuichiro sama sekali tak sanggup untuk membunuhnya. Setelah melihat matanya, Yuichiro akhirnya menyadari kalau Guren telah dirasuki. Ia pun harus terluka setelah Guren menghujamkan pedang ke tubuhnya. Sesaat kemudian, satu sosok iblis keluar dari dalam tubuh Mirai. Itu adalah iblis kehancuran yang bernama Abaddon. Ternyata, tubuh Mirai hanya dijadikan sebagai wadah untuk memanggil iblis tersebut. Iblis itu kemudian mengeluarkan monster-monster untuk membunuh para vampir dan juga manusia. Menyadari jika mereka sedang dalam bahaya, Shinoa lalu mengajak teman-temannya untuk pergi menjauh dari sana. Sementara itu, Yuichiro malah menolak dibawa pergi oleh Mika. Ia masih berpikir untuk kembali menyelamatkan Guren. Di tengah perdebatan mereka, satu monster tiba-tiba menyerang Mika hingga membuatnya terluka parah. Mika lalu meminta Yuichiro untuk segera pergi bersama teman-temannya, karena lukanya sudah sulit untuk disembuhkan. Selain itu, iblis yang ada di sana juga tak akan bisa dikalahkan. Tapi Yuichiro menolak hal tersebut. Yuichiro yang sudah paham apa yang harus dilakukannya, kemudian langsung menghujamkan pedangnya ke tubuhnya sendiri. Ia pun kembali bertemu dengan Asura Maru di dalam alam bawah sadarnya. Asura Maru lalu mengatakan kalau kekuatannya tidak akan cukup untuk melawan iblis itu. Yuichiro pun sudah tahu akan hal itu, karena tujuan sebenarnya adalah untuk mengambil terompet sangkakala yang tergeletak di sana. Yuichiro sama sekali tak peduli sekalipun jiwa manusianya akan lenyap. Di saat meniup terompet itu, Yuichiro tiba-tiba terbangun dengan kekuatan yang sangat besar.
Melihat itu, Kureto lalu memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerangnya. Namun, Yoichiro langsung mengeluarkan lautan garam yang seketika menghempaskan mereka semua. Setelah itu, ia lalu menyerang iblis tersebut dan kemudian menghancurkannya dalam sekejap. Kureto yang sangat marah menyaksikan itu kemudian langsung menyerang Yoichiro dengan segenap kekuatannya. Akan tetapi, Yoichiro saat ini sama sekali bukan tandingan baginya. Sebelum Yoichiro kembali mengamuk, Asuramaru kemudian langsung mengembalikan kesadarannya. Sebelum pasukan Kureto menangkapnya, Shinoa dan yang lainnya kemudian dengan cepat membawa Yoichiro pergi dari sana. Sementara itu, Krul tiba-tiba diserang oleh Crowley. Tapi ia masih bisa menghindari serangan tersebut. Namun, Ferit seketika muncul dari belakang dan langsung menghisap darahnya. Kepada para vampir di tempat itu, Ferit lalu mengatakan kalau Krul telah mengkhianati mereka selama ini. Ia lalu menyatakan bahwa dirinya lah kini yang mengambil alih komando pasukan. 4 bulan kemudian, Ferit menyambut kedatangan Leskar yang baru saja sampai di Jepang. Setelah bersembunyi selama beberapa bulan, Yoichiro bersama teman-temannya kemudian memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan Guren dan juga adik Kimizuki.